Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Halo masyarakat PGMI, senang rasanya bisa menyapa kembali dalam acara kita yaitu PGMI Podcast Studio. Namun sebelumnya perkenalkan dulu, saya Repa Ripatul Habani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI kelas 4F. Baik, pada podcast kali ini kita akan mengusung tema terkait bagaimana sih menjadi guru ideal dan inovatif itu, yang mana telah membersamai kita sosok yang mungkin tidak asing apalagi untuk masyarakat PGMI. Ya, beliau adalah Bapak Haji Yayan Carlian MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Reva. Gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah ya pada saat ini semuanya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Reva sendiri sehat? Alhamdulillah. Baik. Ya, teman-teman masyarakat PGMI juga mudah-mudahan semuanya bisa sehat ya dan tetap melaksanakan aktivitas sebagaimana halnya Anda sebagai mahasiswa gitu. Amin, mudah-mudahan pada sehat ya. Terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini gitu. Tentunya di tengah-tengah kesibukan Bapak yang sangat padat gitu. Ya, alhamdulillah lah. Saya juga senang diundang oleh HMJ ya, kemudian untuk sama-sama sharing terkait dengan masalah tadi ya, guru yang ideal begitu. Kalau ditanya sibuk tidak sibuk ya saya harus menyempatkan ya karena ini kewajiban saya untuk membersamai para mahasiswa seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Sebelum ke tema gini, saya tuh udah melakukan mini riset ya tentang CV Bapak. Ternyata Masya Allah gitu, ada sampai 10 halaman. Sampai saya sendiri tuh bingung gitu untuk membacanya, apalagi harus mengutarakannya. Gimana kalau Bapak aja gitu yang terkait mengutarakan selayang kisah sebelum menjadi ketua jurusan PGMI ini. Iya. Terima kasih ya Reva. Assalamualaikum masyarakat PGMI di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sekali lagi mudah-mudahan Anda semua saat ini sedang sehat walafiat. Saya ingin menyampaikan sekilas ya tentang biografi lah kehidupan saya gitu ya sampai saat ini. Saya ini memang dilahirkan dari keluarga yang kebanyakan di keluarga itu menjadi guru begitu. Saya sendiri di tahun 1992 saya menjadi guru honorer di SMP swasta ya di Tasikmalaya. Kebetulan saya juga lahir di Tasik, kemudian besar juga di Tasikmalaya begitu. Kemudian di tahun 1994 saya alhamdulillah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil ya untuk guru dan ditempatkan di SMP Ma'arif di Cirebon begitu. Ini juga SMP swasta, namanya dulu itu guru DPK begitu, jadi diperbantukan gitu. Nah kurang lebih 5 tahun ya di sana di Cirebon saya ada kesempatan untuk mutasi ke IAIN dulu namanya IAIN Sunan Gunung Jati Bandung dan saya masuk di jurusan pendidikan biologi ya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian tadi di SMP itu saya awal mendapatkan honor itu hanya 12.000 ya. Masya Allah, 12.000 itu per bulan ya kalau teman-teman bandingkan dengan saat ini. Tapi 12.000 dulu kan beda dengan 12.000 yang sekarang. Nah kemudian sampailah saya di Fakultas Tarbiyah ya tadi setelah bermutasi itu. Kemudian saya seperti halnya dosen yang lain ya ada pengabdian terlebih dahulu ya saya mengalami masa-masa untuk menjadi tenaga kependidikan, kemudian naik lagi menjadi asisten ahli ya di dosen tentunya masih di Tarbiyah. Kemudian saya juga pernah diamanahi untuk mengelola menjadi sekretaris jurusan di pendidikan biologi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian menjadi
ketua lab pendidikan kimia masih di FTK, kemudian pernah menjadi ketua perpustakaan yang pertama ya, ketua perpustakaan pertama dulu zaman Pak dekannya Pak Profesor Haji Afifuddin. Kemudian pernah juga menjadi pengelola di DMS ya, sebagai staf di DMS. Kemudian pernah menjadi sekretaris jurusan. Nah, mulai dengan kepemimpinan Pak Anas ya, saya menjadi sekretaris jurusannya, mendampingi beliau kurang lebih 8 tahun, 2 periode ya. Dan saat ini saya alhamdulillah diamanahi untuk mengelola jurusan PGMI dari tahun 2019 sampai saat ini begitu. Dan pengalaman di luar tentunya saya juga aktif di masyarakat ya, di KRT-an, di masjid. Iya. Kemudian di menjadi instruktur nasional juga pernah saya lakukan ya, terutama pada kurikulum 2013 dulu. Kemudian menjadi instruktur pada pembelajaran tematik begitu. Dan di USAID ya, di USAID juga saya pernah aktif. Saya kira itulah secara singkat saja ya pengalaman saya mulai aktif dan menjadi guru. Cukup menarik sekali Bapak, semoga bisa menginspirasi masyarakat PGMI gitu. Apalagi tadi yang guru honorer gitu ya, di kampung halaman dulu ya Pak, di Iya, Tasik. betul, di Tasik. Terus ternyata kirain langsung ke Bandung, ternyata ke Cirebon dulu, Ke Cirebon sempat di Cirebon dulu, gitu iya. ya. Langsung ke Bandung gitu. Terus emang iya, ketika saya menirisat juga, ini pernah jadi panitia di HUT RI, pernah jadi panitia di majelis-majelis apa gitu kan. Ya kan kalau Ternyata guru ya di masyarakat itu suka ya itu tadi dijadikan suruh aktif lah dimanapun begitu ya. iya ya, beda ya kalau guru mah sama pekerjaan lain. Misalkan kalau pekerjaan lain ya sebatas di instansinya aja, pas pulang jadi diri dia pribadi. Tapi kalau guru Iya. tetap aja Tapi jadi banyak guru. juga yang aktif ya di instansi lain, juga banyak juga yang aktif di masyarakat. Tapi kalau guru sudah semestinya lah gitu. Sudut pandangnya Iya. juga masyarakat ke guru pasti udah beda. Berbeda, Ya. betul. Iya. Baik, langsung aja ke tema yang diusung ya Pak. Tadi tentang bagaimana sih gitu menjadi guru ideal dan Iya. inovatif gitu. Tentunya pasti banyak perspektif gitu ya, ada yang dari Al-Ghazali, ada yang di kitab Ta'limut Ta'alim dan lain sebagainya. Kalau Bapak sendiri nih menganut perspektif siapa dalam konsep guru ideal? Ya, berbicara mengenai perspektif, saya pikir banyak ya perspektif terkait dengan guru yang ideal itu. Tapi saya di sini lebih lebih menginspirasi ya dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Ini terkait dengan sosok guru itu seperti apa ya, begitu. Guru itu harus menjadi seorang yang teladan, pemberi contoh. Guru itu sebagai penggerak, guru itu sebagai memotivasi, yang mendorong terhadap peserta didiknya, kemudian memberikan akhlak yang baik. Dan perspektif lainnya itu dari Imam Al-Ghazali ya. Dari Imam Al-Ghazali juga akan mengatakan bahwa guru yang ideal itu ya, atau pendidik yang ideal itu adalah tentunya yang selalu memberi kasih sayang kepada peserta didiknya, memberikan banyak nasihat, kemudian banyak memberi contoh dengan kebaikan ya, kemudian selalu mengevaluasi ya. Mengevaluasi itu bukan mengevaluasi untuk peserta didik saja, tapi mengevaluasi untuk diri sendiri juga, demikian. Jadi ada dua inspirator lah bagi saya yang membuat saya seperti ini. Yang pertama tadi Ki Hajar Dewantara, kemudian dari kalau masyarakat Islamit mungkin sudah sangat mengenal itu siapa Imam Al-Ghazali tersebut. Neng Repa juga mungkin kan pasti tahulah bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang yang mengikuti ya paham Imam Al-Ghazali. Saya kira itu. Ya, semoga para masyarakat PGMI gitu ya ikut menganut, karena ini sangat merekomendasi banget ya perspektif Imam Al-Ghazali, sama ya dari sisi Fakultas Tarbiyah dan Keguruannya itu mengambil dari Ki Hajar Dewantara, sedangkan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jatinya mengambil perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, buat para masyarakat PGMI khususnya cewek-ceweknya nih, jangan badan aja yang mau ideal atau pasangan yang mau ideal, yang harus titik beratkan sekarang itu bagaimana menjadi guru ideal gitu ya Pak ya? Itu betul ya. Jadi guru yang ideal lah, jangan jadi guru asal-asal. Iya.
Nah, sekarang menguak ke konsep inovatif. Ini mah dari perspektif Bapak sendiri, sudut pandang Bapak gitu. Guru inovatif teh bagaimana? Iya. Menjadi guru inovatif tentunya ini harus dilakukan dengan proses yang bagaimana layaknya menjadi seorang guru yang ideal ya. Dan tentunya guru yang inovatif itu adalah guru yang penuh dengan kreasi ya, kreasi dalam khususnya di dalam pembelajaran. Jadi mengajar itu tidak menggunakan media, pendekatan, model dan itu saja ya, tetapi guru itu harus berkreasi bagaimana caranya membuat siswa itu senang ya, kemudian bagaimana siswa itu tertarik ya, bagaimana siswa itu bisa menyerap materi pelajaran dengan mudah, dengan gampang, dan tentunya maka seorang guru itu harus lebih banyak mempelajari ya. Sumbernya kan sekarang sudah banyak, dari internet, dari buku kan sudah cukup banyak. Guru itu misalnya ketika mengajar jangan monoton hanya ceramah saja, dia misalnya berinovasi menggunakan media audio visual. Guru sekarang kan banyak yang membuat YouTube ya, bahkan guru itu menjadi YouTuber dan hasilnya itu terutama YouTuber untuk kaitannya dengan pembelajaran tentunya ya. Materi-materinya itu kemudian dia rekam, kemudian dia upload di internet dan dijadikan channel YouTube buat dia begitu ya, dan itu bisa dipakai untuk mengajarkan kepada siswa. Kalau membuat PowerPoint kan sudah biasa ya, sudah umum lah begitu. Kemudian juga guru harus memiliki pemahaman, penguasaan terkait dengan desain grafis. Kenapa perlu? Desain grafis itu adalah untuk membuat si media itu lebih menarik, ya lebih menarik sehingga siswa setidaknya akan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan tentunya banyak hal lain lah yang bisa membuat guru itu berinovasi begitu. Tadi ya yang harus diingat itu bagaimana si guru itu bisa memberikan rasa senang terhadap muridnya gitu. Berarti kalau tentunya sekarang kan ada prodi PGMI menyiapkan calon guru MI gitu. Nantinya dimana disiapkan sehingga si guru tersebut bisa menjadikan suasana yang nyaman senang, betul, gitu ya. Betul. Tentunya kalau yang nggak ada persiapan biasanya muridnya tertekan gitu. Karena dianya juga mungkin kurang pemahaman, kurang pembekalan, karena mungkin bukan dari jurusan yang tepat, bukan dari perguruan gitu. Kadang nantinya cuma ngasih tugas bisa malah membebani. Jadi yang harus diingat itu perspektif Bapak guru inovatif itu yang bisa memberikan rasa senang terhadap peserta didiknya ya Pak. Iya betul. Jadi ini sedikit ya. Jadi kalau peserta didik sudah tertekan gitu, apa yang mau diterima, dia sendiri sudah tertekan, dia harus bagaimana begitu ya menghadapi guru. Waduh ini menakutkan. Jangan. Ini saya pesan nih ke masyarakat PGMI ya. Anda harus menjadi guru itu yang tentu menarik dan menyenangkan bagi peserta didiknya. Jangan membuat peserta didik menjadi tertekan begitu. Sekali itu, Neng. Nah, tadi kan kita udah mendiskusikan perihal perspektif guru ideal sama guru inovatif. Nah, kalau untuk pengimplementasiannya sendiri gitu ya Pak, bagaimana sih mengimplementasikan guru ideal dan guru inovatif di era global 4.0 5.0 ini? Ya, tentunya dari pemahaman yang dimiliki oleh para guru ya, tadi pemahaman tentang wawasan materi-materi yang ada kaitannya dengan digitalisasi ya, karena kita di 4.0, 5.0 ini semua guru harus mampu ya, semua guru harus mampu menguasai teknologi tersebut. Nah, saat ini tidak boleh lagi ada guru yang gaptek begitu. Kalau zaman saya kecil, kemudian guru-guru saya dulu kan belum ada teknologi yang sekarang sangat cepat perkembangannya itu. Jadi implementasikanlah apa yang sudah dimiliki ya. Ini bagi masyarakat PGMI semuanya sudah dibekali ya dengan materi-materi yang terkait dengan pembelajaran di abad ke-21 itu ya, bahkan ke 5.0 itu semuanya sudah dipelajari begitu. Nah, kalau mungkin kita tahu ya pembelajaran di masa COVID-19 juga itu kan hampir semua yang tidak mengenal teknologi IT sekarang wajib, bahkan orang tuanya pun yang mau pendidikannya SD, SMP sampai perguruan tinggi, orang tuanya ya
semuanya harus mengikuti dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk belajar di rumah begitu. Jadi itu harus semuanya harus melek teknologi, dan tentunya seorang guru yang kreatif tadi ya, guru yang ideal itu sudah mempersiapkan semuanya, membuat medianya, membuat RPP-nya, kemudian bagaimana cara menyampaikannya, semua itu harus diimplementasikan. Saya kira itu. Iya ya, pada sebelum COVID itu emang jangankan yang orang-orang mengenyam pendidikan, Iya, yang nggak mengenyam pendidikan pun kurang mengenal istilah 4.0, 5.0. iya, tidak. Yang sekarang justru setelah COVID, salah satu manfaat COVID juga Iya, ya Pak ya. betul. Ternyata jangankan yang mengenyam pendidikan, yang tidak pun ya harus gitu, Iya, karena betul. dia mempunyai anak yang sedang mengenyam pendidikan SD, SMP, di mana harus ada pembelajaran di rumah juga, dia harus membimbing, akhirnya dia pun melek Iya, digital juga ya Pak. Jadi ini hikmahnya. Jadi Allah menurunkan musibah itu tentu ada hikmahnya. Ternyata hikmahnya untuk di dunia pendidikan semua orang jadi melek teknologi. Guru yang gaptek jadi tidak gaptek. Orang tua yang gaptek jadi tidak gaptek begitu ya. Nah itu saya kira bisa diimplementasikan oleh teman-teman para guru. Dan ini masyarakat PGMI ini calon guru harus bisa menguasai teknologi tersebut. Jadi teringat ya Pak, beberapa pekan ke belakang, Repa sendiri tuh pernah ikutan webinar yang diadain sama Kominfo Republik Indonesia menyangkut tentang jejak literasi digital. Iya. Nah, tapi ketika tadi setelah COVID ada manfaatnya, ada hikmahnya. Nah, kalau yang dibahas kemarin di webinar itu justru ada dampak buruk juga gitu dari literasi digital, di mana orang-orang itu menjadi pasif, anak-anak tuh menjadi pasif, bahkan mungkin banyak acara-acara yang kurang partisipannya gitu. Terus bahkan misalkan nih tim klub futsal atau apa gitu, ada grupnya, tapi di situ tuh pasif aja, grupnya tuh nggak dipakai, yang pada akhirnya ketua futsalnya mungkin tetap aja ngejapri si anggota-anggotanya karena yang pasif Karena gitu. disampaikan di grup tidak ada yang respon Iya, gitu ya. pasif banget gitu. Nah, menyangkut hal ini gitu Pak, bagaimana tetap mengimplementasikan konsep guru ideal dan inovatif di tengah tantangan literasi digital seperti barusan? Ya, jadi teknologi itu tidak semuanya memberikan dampak yang positif begitu ya. Ada juga memberikan dampak negatif begitu ya. Banyak hal ya di dunia pendidikan juga ketika siswa atau peserta didik sedang memegang handphone begitu ya, kan kita tidak tahu apakah yang dilihatnya Iya. itu benar-benar terkait dengan pembelajaran atau bukan, atau dengan materinya atau bukan. Nah, kadang-kala sama di perguruan tinggi juga, di mahasiswa ya. Misalnya saya lagi ngajar, lagi enak-enak begitu. Kemudian peserta didik tarungkul aja, tungkul menunduk Shopee, begitu. Ternyata dia lagi pesan baju lebaran. Nah, seperti itu. Parah, Itu parah emang. dampak negatif khususnya pada saat pembelajaran misalnya begitu ya. Kemudian kalau apapun mudah dilihat ya, diakses. Jadi kita juga sulit mengontrolnya, kecuali di dalam aplikasinya itu sudah ada yang bisa menghandle ya terkait dengan materi-materi yang tidak boleh diperlihatkan oleh anak begitu ya. Nah, kemudian tentunya kita sebagai guru yang kreatif, kemudian katakanlah menjadi guru ideal gitu, kita tidak boleh putus asa melihat seperti tadi dicontohkan sudah ada bikin grup tapi anggotanya tidak ada yang merespon, akhirnya japri lagi. Nah, kita jangan pesimis ya, tetap kita harus memberikan motivasi, kemudian memberikan penjelasan terkait dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, oleh karena itu menjadi calon guru yang ideal itu tentunya tadi ya, jadi Anda semua harus menguasai bagaimana trik-triknya untuk menjadi guru ideal yang tentunya kita ini menjadi pusat perhatian. Nah, maka lakukanlah dengan berbagai media pendekatan, metode yang cukup menarik untuk peserta didiknya begitu. Oh, jadi seandainya nanti para guru-guru muda ini bikin grup kelas misalkan, terus nanti pas ibu lagi sakit gimana kalau pembelajaran jadi Zoom aja, terus pasif gak ada yang jawab gitu, itu tuh cara menanggulanginya dengan cara berinovasi di media ya Pak. Betul, Kalau medianya berinovasi mungkin di media. kalau mungkin cuman Zoom udah terbiasa Iya. mungkin, atau ada terobosan baru, ada inovasi baru, tentunya anak juga akan langsung
respon gitu. Nah, atau ada punishment, kemudian ada reward Oh. bagi teman-teman yang standby misalnya dari awal sampai akhir pembelajaran masih nongol, kemudian aktif, itu kan guru punya catatan mana mana saja. Nah, bagi yang tidak aktif seperti tadi, kita tidak tahu ya peserta didik atau mahasiswa itu lagi Zoom rebahan, tiduran, belanja di pasar atau belanja di apa namanya pasar baru misalnya, kan kita tidak tahu ya. Nah, makanya dibuatkan tadi ada punishment, ada reward, kemudian ada kontrol, ada monitoring begitu, Oh, iya. walaupun melalui Zoom ya, kita bisa mengabsen, kita memberikan Google Form. Nah, itu kemudian tampilkan animasi-animasi di dalam materi pembelajarannya yang cukup menarik. Saya kira itu kalau untuk guru yang inovatif gitu. Oh, iya siap. Berarti lebih diinikan lagi di media sama ada kan reward sama punishment-nya, Pak. Iya. Controlling juga monitoring. Betul. Nah, kira-kira tips apa gitu yang bisa Bapak berikan untuk masyarakat PGMI supaya mereka tuh bisa mengimplementasikan menjadi guru ideal dan inovatif gitu. Ya, jadi saya ingin menyampaikan untuk tips ya, menjadi guru yang ideal itu tentunya saat pembelajaran Anda harus memiliki sikap yang demokratis. Harus demokratis kepada siapapun peserta didik. Jangan pilih kasih. Ya, kemudian yang berikutnya toleran. Ya, sekarang nih lagi dikuatkan masalah moderasi beragama. Iya, moderasi beragama. Iya, itu kan mahasiswa juga harus moderat, ya, peserta didik juga moderat, guru pun sama harus moderat. Ya, toleran di sini adalah tidak membeda-bedakan, misalnya, oh ini karena sukunya suku apa begitu ya, suku Sunda atau suku bukan Sunda, ya, suku-suku yang diperlakukan oleh guru itu sama, diperlakukannya sama, ya, sama halnya semuanya peserta didik. Berbeda fahamnya, nah itu juga sama dilakukan. Jangan lantas cenderung memihak kepada salah satu faham, cenderung memihak kepada salah satu suku ya atau kultur begitu ya. Maka guru itu harus sangat toleran. Kemudian yang ketiga harus memiliki sikap yang tadi, rasa kasih sayang ya, memiliki sikap kasih sayang. Kemudian membiasakan anak itu harus memiliki rasa ingin tahu yang sangat kuat ya. Jadi dia ingin menggali gitu karena penasaran begitu. Apalagi ngajarnya di MI atau di SD begitu. Saya kira itu. Poinnya cuman sedikit ya, masyarakat PGMI poinnya cuman beberapa poin, tapi sekiranya kalau diaplikasikan, dijadikan habit baik, ini tuh pastinya akan enjoy kita selaku guru juga, menjadinya tidak akan terbebani gitu ya. Dimana kalau kita agak terbebani, anak-anak tadi ya ke perspektif yang awal akan rasa senang ya Pak. Betul, jangan sampai tertekan lah begitu. Jangan sampai tertekan. Kira-kira mungkin orang-orang itu kan berbeda ya, ada yang bisa mengambil informasi dari audio, ada juga yang mungkin lebih sukanya tuh baca-baca atau kira-kira ada referensi gak Pak buat masyarakat PGMI atau halayak umum mengenai konsep guru ideal sama inovatif ini? Ya, jadi saya tekankan teman-teman masyarakat PGMI ya, untuk menjadi guru ideal itu bukan hanya sekedar menerima materi di perkuliahan saja, tetapi Anda harus mencari berbagai rujukan, berbagai sumber. Ya, ini bisa saja dari media sosial, kemudian dari media internet. Nah, itu sangat mudah mengakses, mencari rujukan untuk dijadikan ini loh pegangan atau pedoman untuk menjadi seorang guru yang ideal ya. Nah, tentunya kita juga tidak boleh melepaskan dari Undang-Undang Guru dan Dosen tadi ya, nomor 14 tahun 2005 kalau tidak salah seperti itu, tentang 4 kompetensi guru itu sendiri ya. Misalnya kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional begitu. Nah, itu semua rujukannya harus mengarah ke Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, untuk buku ya, ini bisa juga dipelajari, bisa juga dibaca tentang buku-buku psikologi. Ya, buku psikologi ini sangat baik untuk membuat seorang calon guru itu bisa memahami karakteristik peserta didik itu sendiri. Karena kita tahu ya, karakteristik peserta didik, bakat, potensi, minat itu seorang guru harus
mengetahuinya, sehingga dalam menyampaikan pembelajaran dia akan tahu persis bagaimana kalau mengajarkan di MI. Berbeda ngajar di MI, ya, MI garis miring SD ya. Oke. Berbeda pula ketika mengajar di SMP, SMA, SMA atau di perguruan tinggi. Ini sangat berbeda. Jadi kalau anak MI, anak SD itu punya karakteristik yang unik, ya, karakteristik yang unik. Bahkan kita tahu bahwa di MI di SD itu ada pembelajaran di kelas rendah 1, 2, 3 ya. Kemudian ada pembelajaran di kelas tinggi 4, 5, 6 begitu. Saya kira itu. Oh, tapi kan Bapak berpengalaman nih ya, pernah sempat jadi guru honorer dulu di Tasik, di Cirebon, sampai akhirnya sekarang di Bandung gitu. Menurut Bapak apa sih? Enak nggak sih gitu ngajar di MI gitu? Kan tadi kata Bapak ada keunikan gitu. Iya. Kirain saya tuh berat gitu ngajar Iya. di MI, tapi Bapak bilang justru ada keunikan gitu. Iya. Kayak gimana sih, Pak? Nah gini, kalau yang tidak biasa memang berat. Kalau yang tidak biasa mengajar di anak MI, anak SD. Coba bayangkan, anak MI SD itu transisi dari TK Iya. atau PAUD. Anak ada yang masih pingin ke air itu, pingin diantar misalnya ya. Kemudian ada yang berkelahi, ada yang berantem misalnya seperti itu. Kan kita guru kalau tidak mengetahui karakteristik, bakat, minat, potensinya itu akan merasa terbebani. Tetapi kalau kita sudah ada rasa tadi kasih sayang, seolah-olah itu anak kita atau adik kita, maka seorang guru akan masuk penjiwaannya menjadi seorang guru. Saya kira menyenangkan lah menjadi guru di MI. eh ada hal yang apa ya, dari tadi tuh greget sebenarnya pas dari awal Papa pas bilang tentang selayang kisah Bapak sebelum menjadi ketua Yayasan PGMI. Sebenarnya tuh tadi tuh sengaja kurang excited, kurang ini gitu, karena sebenarnya disimpan di sini nih pertanyaannya. Gini nih pertanyaan tuh, jika seandainya Bapak dapat dikenang karena suatu hal apa itu? Ya, kalau saya pingin yang dikenang oleh masyarakat PGMI itu adalah kebaikan-kebaikan saya. Makanya saya berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oh, Bukan hanya ngajar, tapi saat melayani di jurusan. Gitu. Saya kira itu. wow, gitu ya. Walaupun disampaikan kurang Islamik, misalkan tadi pelayanan gitu. Tapi ini sebenarnya itu sebuah bentuk pengabdian, itu khairunas ampa umum linas ya Pak, berkenaan sama itu. Sangat harus memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Ya, Ternyata. kan memberikan pelayanan yang terbaik itu bagian juga dalam syariat Islam juga kan, kita ke sesama ya harus memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan bukan hanya ke manusia, ke hewan, ke tumbuhan pun kita harus memberikan pelayanan yang terbaik begitu. Apalagi ini ke mahasiswa-mahasiswa kami ya, masyarakat PGMI ini, saya selalu mengingat teman-teman mahasiswa PGMI ini adalah sebagai mahasiswa yang bagi saya membanggakan begitu. Terima kasih Bapak. Gini, misalkan nih kita berandai-andai kalau seandainya Bapak bisa dikembalikan ke usia 18 atau 19 tahun, dan harus menasehati, kira-kira nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada diri Bapak dalam kondisi 18-19 tahun? Ya, ini pertanyaan yang tidak mungkin terjadi sebenarnya kalau tidak ada pernyataan andaikan begitu ya. Kan? Ini sudah sunatullahnya, kita tidak bisa kembali lagi ke semula begitu ya. Nah, tetapi kalau seandainya saya kembali ke usia 18, 19 tahun, maka tentunya saya akan belajar lebih baik begitu. Dulu itu nyesel tidak belajar dengan sungguh-sungguh begitu ya. Ternyata belajar itu memang wajib begitu ya. Belajar itu diperlukan, sehingga kita tahu persis saya bisa seperti sekarang ini karena belajar begitu ya. Dan ya tentunya menjadi siswa, kalau dulu ya menjadi siswa yang taat kepada gurunya, mungkin ya taat kepada orang tuanya ya, kepada rasulnya, kepada agamanya begitu. Dan tentunya ini juga sangat bermanfaat untuk masa depannya begitu. Kira itu. Aduh, gimana ya, sulit berkata-kata. Gini ya, masyarakat PGMI, ketika saya mini riset tentang CV Bapak, itu tuh sampai 10 halaman tentang bagaimana keaktifan dia di organisasi, di mana di tiap waktu ke waktunya tuh padat terus, apalagi buat mengabdi di masyarakat itu udah dilakukan sejak mahasiswa. Dia bilang menyesal. Lah, terus apa yang
sebutan apa untuk kita gitu. Apakah ada yang lebih dari menyesal gitu atau gimana? Beliau aja yang sangat aktif, sangat ini ya apa riwayat pendidikannya juga sangat masih bilang menyesal, apalagi kita. Semoga bisa menginspirasi untuk masyarakat PGMI terutamanya untuk lebih bisa meningkatkan semangat belajarnya ya Pak. Betul, betul. Ini kira-kira siapa 3 orang yang sangat berpengaruh untuk Bapak atau untuk menunjang profesi guru Bapak gitu? Ya, kalau ditanya 3 orang terlalu sedikit, gitu ya. Jadi Sedikit banyak ya. banyak yang mempengaruhi terhadap kehidupan saya. Yang pertama adalah tentunya orang tua ya. Orang tua Anda juga mungkin sama sebagai panutan ya. Ibu dan bapak mungkin seperti itu. Dan di keluarga saya itu banyak guru begitu. Jadi memang kakak-kakak saya kebanyakan guru gitu, baik yang honorer maupun yang PNS begitu. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi terhadap kehidupan saya menjadi guru itu adalah guru saya dan dosen-dosen saya, guru-guru saya dan dosen-dosen saya. Itulah yang membuat saya tetap fokus untuk menjadi guru. Ya tetap berusaha sampai saat ini juga kami berusaha untuk menjadi guru yang ideal. Saya juga termasuk belum ideal-ideal amat ya, tetapi berusaha untuk menjadi guru yang ideal begitu. Kemudian yang ketiga lingkungan. Nah, lingkungan itu tentunya saya kan hidup bersama keluarga dengan anak, dengan istri begitu ya. Ini juga mempengaruhi terhadap kehidupan saya menjadi guru. Kemudian lingkungan. Nah, lingkungan itu ada lingkungan di masyarakat. Maka tadi kata Neng Repa, saya banyak ininya ya, banyak kegiatan di masyarakatnya. Iya. Ya memang hidup itu di masyarakat juga menjadi bagian ya, menjadi bagian. Saya pernah jadi RT, pernah jadi ketua Iya. pemilihan pemilu misalnya, Ada panitia HUT RI panitia HUT RI dan dan lain-lain begitu. Termasuk di masjid juga Iya. terlibat ya, jadi ketua panitia kurban, ketua Iya, iya, panitia Idul Fitri, kemudian menjadi pengurus di masjid Ya, begitu ya. tadi banyak Karena bagi saya di masyarakat juga sangat diperlukan ya. Kemudian lingkungan yang berikutnya ini tempat kerja. Ya saya kebetulan bekerja di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya alhamdulillah bersyukur menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah yang diisi oleh orang-orang yang hebat ya. Guru-guru kami, dosen-dosen kami itu para guru besar, pimpinan kami semuanya orang-orang hebat. Jadi itulah yang mempengaruhi terhadap kehidupan saya sampai saat ini begitu. Tadi yang pertama Bapak katakan orang tua, yang kedua dikatakan guru-guru Bapak. Berarti Dan guru dosen ya, ya. guru atau dosen ya. Bil barkah banget berarti apa ya yang terakhirnya itu Ya, lingkungan itu berpengaruh. Sebagaimana ada peribahasa kalau kita dekat sama tukang minyak wangi ya wangi Nah, ya Pak. itu, Kalau betul. kita dekat sama tukang sampah ya bau gitu ya secara peribahasanya gitu. Berarti untuk masyarakat PGMI sendiri pandai-pandailah memilah lingkungan ya Iya, Pak. betul. Tapi tadi ada yang menarik, Bapak bilang saya itu ya nggak ideal-ideal amat, tapi saya mengupayakan. Berarti Betul. secara tidak langsung Bapak masih dalam proses belajar ya Iya, Pak. betul. Nah kalau gitu tuh berarti nyambung deh sepil sedikit sama kurikulum merdeka ya Pak. Nah gimana di situ tuh dikatakan tentang belajar sepanjang hayat gitu ya. Iya. Berarti walaupun Bapak sekarang usianya sudah menginjak berapa ya Pak, 17 tahun. Bapak masih dalam kondisi belajar gitu. Iya, tentunya kan dalam Islam itu belajar itu sepanjang hayat ya. Minal mahdi ilal lahdi itu Iya, kan. betul ini. Nah, ya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu kan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, saat ini kurikulum yang dipakai di sekolah di madrasah itu juga sudah banyak menerapkan kurikulum merdeka. Bahkan di perguruan tinggi pun itu sudah menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh iya, kampus. Nah, artinya tapi merdeka belajar itu bukan berarti seenaknya. Tetap ada koridor, tetap ada aturan-aturan yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Ya bukan mentang-mentang merdeka tidak kontrak mata kuliah, tidak seperti itu. Artinya merdeka di sini adalah merdeka dari tekanan ya di dalam proses pembelajaran. Pada peserta didik tadi sudah disampaikan jangan sampai tertekan begitu. Ya. Potensi, karakteristik, minat, bakat yang dimiliki oleh peserta didik dengan kurikulum merdeka ini akan semuanya akan muncul begitu ya, dan
termasuk juga sumber belajar. Sumber belajar itu sangat mudah diakses di berbagai di internet ya, atau di media-media yang lain. Ini sangat mudah sekali. Inilah merdekanya itu seperti itu. Jadi gurunya bisa melakukan pembelajaran bukan hanya di kelas, tapi di lingkungan sekitar pun bisa menjadi model pembelajaran begitu, atau media pembelajaran begitu. Jadi sekali lagi, merdeka bukan merdeka segala-galanya ya, tetapi tetap mengikuti aturan main yang sudah ditentukan di dalam undang-undang pendidikan itu sendiri. Kira itu. Nah, gini nih, berarti udah ada ini ya. Pertama tadi tentang era global 4.0, 5.0. Kemudian sekarang kita membahas tentang sedikitnya tentang kurikulum merdeka. Berarti menurut Bapak pribadi gitu, adakah perbedaan antara guru sekarang dan guru zaman dahulu? Oh, kalau berbicara perbedaan guru zaman dulu dengan zaman sekarang, ya sangat berbeda lah. Zaman saya kecil, guru-guru saya mengajarkan tidak seperti sekarang, ya menggunakan berbagai internet, menggunakan media, ya kemudian sekarang itu kan rujukan bisa diakses tadi ya di berbagai aplikasi, di berbagai lokasi internet begitu ya. Dulu kan tidak ada. Kemudian media, pendekatan, model, materi, sumber belajar itu semua bisa ada. Dulu tidak. Dulu hanya pembelajarannya itu satu arah ya. Pada umumnya satu arah, kita mendengarkan saja. Tapi memang dulu juga sudah ada aktivitas diskusi ya, kemudian memaparkan materi oleh peserta didik sudah ada, hanya yang berbeda zaman dan yaitu teknologinya. Dulu kan belajar itu zaman saya menggunakan kapur ya, ditulis. Kapur itu yang putih, kapur, papan tulisnya juga warna hitam, dihapus. Kalau sekarang kan mahasiswa tinggal pakai tablet juga sudah bisa, pakai gadget juga sudah mudah sekali. Artinya sangat berbeda ya pembelajaran dulu ya, zaman dulu dengan zaman yang sekarang begitu. Oh, jadi bedanya tuh karena adanya revolusi industri ya. Betul. Sebenarnya tuh kayak sama-sama aja, mungkin paling beda penyebutan sama beda strategi. Karena ya dulu belum ada teknologi-teknologi yang sekarang gitu. Nah, kira-kira apakah Bapak ada perakiraan gitu 5 tahun ke depan guru itu akan bagaimana gitu? Ya, saya optimis ya 5 tahun 10 tahun ke depan guru-guru di Indonesia ya, atau di mahasiswa PGMI juga ya, saya kira ini saya optimis lah, ini akan jauh lebih baik ya ketimbang karena mereka sudah menguasai dan memahami apa itu teknologi. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan zaman ini. Jadi semua guru harus, tidak boleh lagi ada yang gaptek begitu. Semuanya harus mahir dalam penggunaan perangkat pembelajaran. Ya, jadi bukan hanya guru itu membuat RPP-nya saja secara administratif, tapi dia juga harus menguasai berbagai perangkat pembelajaran, salah satunya dengan penggunaan media digital itu sendiri. Dan ini akan memudahkan di dalam menyampaikan pembelajarannya begitu. Iya ya, apalagi buat masyarakat PGMI ya Pak, yang sudah dijuruskan dan dibekali Iya. juga gitu. Mahasiswa kan di kurikulumnya sudah dibekali terkait dengan TIK-nya, sudah dibekali, kemudian media pembelajaran, bagaimana cara membuat media yang baik begitu ya, kemudian bagaimana cara membuat media yang menarik, semuanya sudah dibekali lah. Oleh karena itu teman-teman, saya optimis lah ke depan Anda akan menjadi guru yang berkualitas dan harus siap ya, karena orang tua kita, guru-guru kita yang sekarang mungkin ada yang masa pensiun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, jadi kita harus siap. Kira itu. Iya ya, mungkin tidak akan terasa, dan siapa tahu mungkin regenerasi yang akan menggantikan guru ya kita gitu. Mungkin aja dari alumni PGMI sendiri ada yang menjadi ketua jurusan PGMI ya Pak. Iya, haruslah. Saya mudah-mudahan yang melanjutkan kami nanti, generasi-generasi yang saat ini sedang kuliah itu juga ada yang meneruskan ya, jadi tidak menggantikan saja tapi melanjutkan atau meneruskan. Saya kira itu. Gak kerasa ya Pak, sebenarnya tuh udah rangkaian pertanyaan tuh udah sampai ke akhir dari pertanyaan. Pertanyaan terakhir itu gimana ya, mungkin kan dari tadi udah terpancing gitu ya dari dialog kita.
Bapak tuh terbesit gak sih dari Bapak tuh kayak kenapa sih nggak dipertanyakan hal ini, padahal saya tuh nunggu banget ada Iya. pertanyaan ini. Saya justru kata saya tuh saya diundang ke sini dikira mau nanyakan tentang, kan biasa nih ditanyakan oleh alumni, Ya. nanti kalau lulusan PGMI itu mau jadi apa sih, mau kemana Oh begitu. iya, peluang ya Pak ya. Iya, saya itu udah mempersiapkan begitu ya. Jadi teman-teman sekalian ya, ini Anda jangan pesimis, jangan khawatir bahwa Anda ini dipersiapkan untuk menjadi calon guru di MI atau di SD ya. Ini format yang sudah dibuatkan oleh jurusan seperti itu ya. Walaupun nanti misalnya ada yang menjadi pegawai negeri di instansi apa, atau ada yang menjadi polisi, menjadi tentara, itu lain lagi. Ya itu karena Anda sudah memenuhi syarat, ya mungkin bisa saja masuk ke berbagai instansi. Itu sah-sah saja teman-teman sekalian. Tetapi jangan khawatir, teman-teman dari alumni juga sudah banyak yang masuk PNS, ya ada yang ngajar di SD, jadi pegawai negeri, ada yang di MI, ya bahkan ada yang di Pemda begitu. Jadi sudah terbuktilah di jurusan PGMI alumni dan lulusannya bisa diakui di tingkat nasional begitu ya. Dan tentunya saya berharap teman-teman yang lain silakanlah berkompetisi saja ya, dan mudah-mudahan dari PGMI banyak tidak kalah saing seperti itu. Itu Neng. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih banyak gitu ya. Rangkaian pertanyaan dari tadi udah cukup kita dialogkan nih. Barangkali ada closing statement? Ya, tentunya ini closing statement dari saya ya. Para sahabat masyarakat PGMI dimanapun berada, sekali lagi jangan merasa pesimis ya terkait dengan belajar di PGMI. Tentunya saya berharap semua teman-teman itu belajar lebih sungguh-sungguh lagi, karena jangan sampai kita kalah bersaing dengan teman-teman mahasiswa dari luar jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Silahkan berkompetisi ya, dan persiapkan Anda semua nanti akan menjadi calon guru, dan tentunya kami berharap menjadi guru yang profesional, ataupun guru yang ideal, dan guru yang dinanti-nantikan oleh peserta didiknya. Begitu ya. Jadi jangan sampai menjadi guru yang ditakutkan oleh peserta didiknya. Kalau dia datang mengucapkan istighfar, ya nah itu berarti tanda-tanda dia sudah tidak disenangi. Tapi kalau dinanti-nantikan, kalau dia datang, alhamdulillah. Kalau dia sakit, didoakan untuk kesembuhan. Saya kira itu statement terakhirnya, Neng. Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dari awal sampai akhir. Rangkaian pertanyaan sudah kita dialogkan, apalagi di closing statement sudah dikuatkan. Berarti sekarang bukan lagi tugas narasumber, tapi tugas kita para masyarakat PGMI untuk siap menjadi guru ideal dan inovatif gitu ya. Gimana kalau untuk menutup podcast kali ini dengan jargon PGMI, boleh Pak? Oh, sangat boleh lah. Ini sudah populer, Neng Repa juga pasti tahu. Masyarakat PGMI juga sudah tahu ya. Jargon ini sering saya sampaikan saat melaksanakan kegiatan secara seremonial. Dan ini adalah untuk membakar semangat teman-teman mahasiswa. Ya, kita bareng ya, Neng Repa. Siap. Kalau saya katakan PGMI, nanti Neng Repa dan teman-teman masyarakat PGMI menjawab juga. Ya, sarasa, satya, sajiwa, sauyunan. Ya, kita mulai ya. Siap. PGMI, Sarasa, satya, sajiwa, sauyunan. sauyunan. Baik, mungkin untuk episode podcast kali ini dicukupkan sekian. Saya Repa Ripatul Habani, pamit undur diri. Terima kasih Iya, Bapak. terima kasih. Ditunggu mungkin untuk PGMI podcast selanjutnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.